jangan arogan, jangan sewenang-wenang. Anda kira Anda siapa? Anda sebagai debt collector yang diberikan kuasa oleh leasing, oleh pemegang fidusia, silahkan jalankan tugas Anda. Tapi Bapak Polisi, Anda harus hargai, harus hormati. Jangan ada tantang begitu. Mohon ini Bapak Kapolri atensinya. Karena debt collector ini sudah sangat meresahkan. Karena saya mendidih itu, saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Dan debt collector macam itu, jangan biarkan dia bawa, angkat. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu, siapa itu perusahaan leasing yang order itu. Nggak boleh lagi. Debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang, nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Oh, debt collector bukan preman. Debt collector bukan preman. Debt collector adalah perusahaan. Karyawan-karyawan yang ada di perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya. Jadi jangan coba-coba bilang debt collector preman. Ya. Debt collector adalah karyawan yang resmi seperti karyawan yang lainnya. Jangan halangi dan hambat urusan penagihan kolektor. Jangan coba-coba menghambat. Ya. Karena ketika Anda menghambat, Anda sama dengan mematikan dapur orang dan Anda sama dengan melanggar hak asasi manusia. Jangan coba-coba melanggar. Biarkan saja debt collector menagih. Jangan ngutang kalau nggak punya duit. Ya. Jangan minta ngambil barang kalau nggak punya duit. Ya, jangan sok-sokan pakai barang mewah kalau nggak punya duit buat bayar. Ya. Udah ngutang ditagihnya ngomel-ngomel lagi. Malu dong itu, pakai mobil mewah ngutang. Ya, bayar, kalaupun ngutang ya bayar. Karena klien kami ini, debt collector ini kemarin sudah mengarahkan, ayo penyelesaian ke kantor. Dan kenapa setelah masalah ini rame, ya kan klien kami dilaporkan perampasan, padahal klien kami sudah mengarahkan ke kantor. Yang ujung-ujungnya si Clara Sinta ini pergi ke kantor juga, melunasi pembayaran itu. Mungkin mau ngakal-ngakalin gitu loh, agar laporannya masuk. Nggak bisa bos, jangan dipaksakan. Ingat, saya akan lapor balik dengan pasal 220, 317, 318. Ingat, laporan palsu. Anda sudah mengetahui barang ini sudah digadekan, tapi kenapa Anda laporkan? Kenapa Anda tidak mau mengurus ini ke kantor, malah melaporkan klien kami? Ingat Clara Sinta, ingat, kami akan lapor balik nanti, kami nggak ke dia. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan, jadi saya kira prosesnya akan. Kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu tidak akan ada, bukan urusan. Pak, itu kan terkait dengan debt collector yang parah gitu kan, terakhir kata infonya di pihak debt collector melalui pengacaranya itu akan melaporkan. Lalu apakah nanti bakalan dikasih perlindungan terhadap si? Nggak ada namanya membuat kekerasan, perlindungan dari mana, nggak ada. Katanya dia pengen bikin laporan Pak, apa nantinya? Nggak akan. Jadi secara tegas bakal menolak Pak? Nggak, tolak gitu. Kalau dia melakukan kejahatan kok malah dilindungi, gimana ceritanya? Jangan dibolak-balik ini cara berpikirnya. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya pesan kami pada 4 orang yang belum menyerahkan diri ini, kemarin kan gagah sekali tuh, ya kan, gagah sekali, kok sekarang lari terbirit-birit kemana ini? Sampai dapat kami kejar, dan kami akan sebar DPO kepada seluruh jajaran kepolisian se-Indonesia ini, dan kemudian apabila yang bersangkutan tidak kooperatif dan tetap melawan petugas, kami akan tidak lebih keras. Penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan. Sejumlah debt collector yang membentak seorang anggota kepolisian berhasil ditangkap. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron pun mengaku akan menolak laporan balik yang dilayangkan kubu mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk pemberantasan premanisme. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Metro Jaya saat konfirmasi di Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 23 Februari 2023. Pasalnya kuasa hukum pihak debt collector Firdaus akan melaporkan balik Clara Sinta yang mobilnya sempat diambil. Dikatakan Firdaus mengutip dari kompas.com, Clara akan dilaporkan balik atas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan.
Dirinya lantas menyebut permasalahan dengan anggota kepolisian disebabkan oleh kesalahpahaman. Menanggapi rencana Firdaus, Fadil mengaku akan menolak laporan itu. Tanya itu, dirinya juga tak akan memberikan perlindungan kepada para debt collector. Pasalnya, Fadil menilai debt collector tersebut telah melakukan kekerasan kepada masyarakat. Diketahui saat ini kepolisian telah menangkap 3 debt collector yang membentak anggota Babinkamtib Tipnas, Aibtu Evin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan dari 3 orang, 1 diantaranya berhasil ditangkap di kampung halamannya di Saparua, Ambon pada Rabu 22 Februari. Khawatir kalau soal itu. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan, jadi saya kira prosesnya akan. Kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu tidak akan ada, bukan urusan. Pak, itu kan terkait dengan debt collector yang parah itu kan terakhir kata infonya di pihak debt collector melalui pengacaranya akan melaporkan. Lalu apakah nanti bakalan dikasih perlindungan terhadap si? Nggak ada, namanya membuat kekerasan perlindungan dari mana? Nggak ada. Katanya dia pengen bikin laporan Pak, apa nantinya? Nggak akan. Jadi secara tegas bakal menolak Pak? Ya, nggak ditolak gitu. Kalau dia melakukan kejahatan kok malah dilindungi, gimana ceritanya? Jangan dibolak-balik ini cara berpikir, ya. Terungkap siapa dalang dibalik debt kolektor tarik paksa mobil Clara Shinta hingga berani bentak polisi. Clara mengaku sebelumnya membeli mobil cash dan setiap penghasilan kerja selalu dititipkan ke mantan. Ternyata mobil yang dibeli Clara dijadikan jaminan oleh mantan tanpa sepengetahuannya. Mobil dijadikan jaminan dengan pinjaman senilai 200 juta rupiah hingga membengkak menjadi 300 juta plus bunga tunggakan. Mirisnya Clara sempat hubungi sang mantan tapi malah disuruh berbohong untuk mengatakan bahwa BPKB hilang. Teka-teki siapa pemohon yang mengutang akhirnya terjawab. Pemohon dibuat atas nama adik ipar dari temannya sang mantan. Sang mantan melakukan pinjaman secara terstruktur, di mana ia menitipkan ke teman lalu temannya menitipkan kepada istrinya. Kemudian istrinya menitipkan kepada saudaranya agar tidak gampang ketahuan siapa nama data peminjamnya. Clara mengaku mobil miliknya sangat berharga karena mobil itu hadiah yang ia berikan untuk sang anak yang baru masuk sekolah. Mobil kabriolet juga saban hari digunakan untuk mengantar sang anak. Clara mengaku ikhlas atas peristiwa yang ia alami dan akan bantu untuk lunasi utang sang mantan. Permohonan Clara yang meminta debt collector menunggu surat dibawa tak digubris. Mobil tetap ditarik paksa tanpa tanda tangan dan persetujuan Clara sebagai pemilik asli mobil tersebut.